doakan negeri kita, semoga negeri kita ini segera bebas dari pandemi. Dan kita juga perlu mendoakan teman-teman kita, mungkin ada yang sakit sehingga hari ini tidak dapat bergabung bersama kita. Untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Hari ini Sri ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Udin dengan Bisma. Udin dengan Bisma. Oh ya. Dia alasannya apa? Kalau Udin sakit, kalau Bisma apa? Oh, terima kasih Sri. Ya. Sebagai penyemangat kita lafalkan dulu keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Apa saja keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas 10 IPS 2. 1. Saling menghormati. 2. Menjaga kebersihan. 3. Jujur. 4. Disiplin. 5. Semangat baca. Adakah di antara kalian yang tahu kenapa kelas 10 dan kelas 11 tidak belajar kimia secara bersama-sama? Dan kenapa kelas 10 dibagi menjadi kelas MIPA dan kelas IPS? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Karena kelas 10 dan kelas 11 berbeda tingkat kelasnya. Dan sementara kami kelas 10 dibagi menjadi MIPA dan IPS karena adanya perbedaan dan minat kemampuan. Nah, betul sekali ya. Alasan yang dikemukakan oleh Amren. Lalu bagaimana kalian yang kelas 10 MIPA ini bisa berada dalam satu ruang? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. karena kami memiliki kemiripan atau kesamaan sehingga kami bisa berada di dalam satu ruang. Ya, betul sekali ya. Ketika kita berada pada tempat yang tepat, maka terjadi keseimbangan dan bahaya dapat kita hindarkan. Oke, hari ini kita akan belajar struktur atom, materi, sistem, teori konsumsi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran kali ini, kalian dapat menganalisis sifat unsur dalam sistem periodik unsur dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis kemiripan unsur dan keperiodikannya dalam sistem periodik unsur dengan tepat. Ya, silakan amati tabel periodik unsurnya di buku kalian, ada di bagian belakang. Silakan dilihat tabel periodik unsurnya. Silakan kalian lihat, kalian amati kira-kira apa yang kalian bisa tarik kesimpulan dari tabel tersebut. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa yang telah kalian amati pada tabel sistem periodik unsur? Saya Bu, ada banyak unsur di dalam tabel. Bu, ada beberapa kelompok warna. Ya, betul sekali. Unsur ada berada satu kolom dan ada berada dalam satu baris. Ada 18 kolom dan 7 unsur. Ya, betul sekali ya yang kalian telah simpulkan dari hasil pengamatan. Kadek Alvin, ada apa tadi Alvin? Ada banyak unsur dalam suatu tabel. Ya, ada banyak unsur, kita lihat banyak unsur di dalam tabel dari unsur. Kemudian Asli tadi apa Asli? Ada beberapa kelompok warna. Ya, ada beberapa kelompok warna. Coba kita lihat berwarna-warni tabelnya. Samdani apa? Unsur ada berada satu kolom dan ada berada dalam satu baris. Iya, ini ada yang dalam satu kolom, kemudian ada yang berada dalam satu baris. Oke, kemudian yang di tadi apa? Ada 18 kolom dan 7 unsur. Oke, dari sini sampai ujung ini ada 18 kolom, kemudian dari atas ke bawah ada 7 baris. Coba diperhatikan, guru akan bagikan lembar kerja peserta didik
LKPD kepada kalian. Jadi LKPD kita kali ini berbentuk teka-teki silang. Siapa yang pernah bermain teka-teki silang? Bermain mengisi teka-teki silang? Saya, Bu. Ya, yang lain tidak pernah? Pernah. Guru rasa kalian semua tahu cara mengisi teka-teki silang kan? Ya. Ya, oke, guru bagikan LKPD. Sri, bantu dulu guru bagikan Sri. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama teman kelompok. Ada masalah? Oke, dilanjutkan ya sampai selesai. Nomor 26. Suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Kayaknya Didi. Nomor 26. Dimana satu senyawa mulai beralih fase dari pedataan menjadi cairan atau suhu di mana suatu zat padat berubah menjadi cair pada tekanan 1 atmosfer. Bagaimana? Sudah selesai mengisi TTS-nya? Sudah. Oke. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran, kita akan relaksasi sejenak. Kita akan pengelolaan diri supaya kita lebih rileks, kemudian bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran selanjutnya. Pengelolaan diri kita kali ini, kita akan melakukan teknik stop. Ya, guru ingatkan kembali apa itu teknik stop. Yang pertama adalah S-nya stop. Ya, kita akan berhenti atau menghentikan segala aktivitas belajar kita dulu sejenak. Kemudian kita akan tarik nafas dalam-dalam. Kemudian kita akan amati perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan aktivitas pembelajaran. Bagaimana? Sudah siap? Ya. Ya. Ikuti aba-aba dari guru. Tutup matanya semua. Letakkan kedua telapak tangannya di atas paha dan dengarkan perintah guru. Tarik nafasnya dalam-dalam. Alirkan ke seluruh tubuhnya secara perlahan. Amati, rasakan oksigen mengalir ke dalam tubuhnya kali. Hembuskan secara perlahan-lahan melalui rongga mulut, keluarkan. Kita ulangi, tarik nafas dalam-dalam, alirkan oksigennya ke seluruh tubuh, amati jantungnya berdetak dan mengalir. Keluarkan secara perlahan melalui rongga mulut. Ya, silakan buka matanya semua dan bertepuk tangan. Perwakilan kelompok mencapai jawaban TTS-nya di belakang. Ya, ini hasil pekerjaan kalian setelah melakukan proses diskusi, kemudian membaca literatur, kalian menjawab ini. Nanti kita cek kebenarannya. Ya, tapi sebelumnya guru mau tanya,
Ada yang tahu apa itu golongan setelah kalian mengisi ITS ini? Oke, Sri. Golongan adalah unsur-unsur pada sistem periode unsur yang mempunyai elektron valensi yang sama pada konfigurasi elektronnya. Oke, betul sekali ya. Lalu bagaimana dengan periode? Oke, Amel silahkan. Periode adalah unsur-unsur pada sistem periodik unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama. Oke, betul sekali ya. Dua jawaban Anda. Nah, selanjutnya sekarang dulu yang persilahkan kalian untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ah, ya. Saya Bu, Oke, Dina silakan. mengapa jari-jari atau unsur dalam satu periode dan kiri ke kanan semakin kecil? Ya, kita lihat dulu bagaimana penjelasan terkait dengan pertanyaan dari Dina. Ya, Dina menanyakan kenapa jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Ya, ini dari kiri ke kanan semakin kecil. Coba kita ambil dalam sistem periodik, periode yang keempat. Ada kalium, ada Ca, kalsium, kemudian ada gallium. Seperti pada gambar ini. Kalium, kalau kita konfigurasikan elektronnya, dia akan berakhir dengan angka 1. Kemudian kalsium, ketika kita konfigurasikan, elektron terkeluarnya ada 2. Ya, kalau kalium 1, kalsium 2, kemudian gallium dia ada 3 elektron. Jadi pada kulit terluar K 1 elektron, Ca 2 elektron, dan Ga 3 elektron. Kira-kira semakin banyak elektron yang di luar, semakin kecil atau semakin besar gaya tariknya ke dalam? Semakin besar atau semakin banyak jumlah elektron pada kulit terluar, kira-kira gaya tariknya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Betul ya, ini katanya. Gaya tariknya semakin besar. Gaya tariknya menuju ke dalam atau menuju keluar? Keluar. Ke dalam atau keluar? Dalam. Ke dalam. Betul sekali. Karena dia akan bergerak menuju ke inti atom. Jadi semakin besar, maka kekuatannya semakin besar juga. Ya, jadi semakin banyak elektron yang pada kulit terluar, maka jaraknya pasti semakin kecil. Ya, karena yang menariknya semakin banyak. Paham sampai di sini? Ya, sekarang kita periksa hasil pekerjaan TTS-nya kalian. Dan guru amati semua jawaban nampaknya terlihat benar. Nah, tapi kita cek dulu satu-satu. Oke, kita lihat kelompoknya Alvin. Kita ambil pertanyaan nomor 15. Energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan semua elektron paling luar dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas dalam SPU semakin besar. Apa jawabannya? Energi ionisasi. Oke, kita cek nomor 15. Energi ionisasi. Mendaftar ya? Oh ya, benar. Kelompok 1. Kelompok 2 juga benar. Kelompok 3 benar. Kelompok 4 benar. Ya, luar biasa semuanya benar. Kita pilih pertanyaan yang turun. Nomor berapa ya? Nomor 3. Energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas dalam sistem periodik unsur semakin besar. Jawabannya apa? Afinitas elektron. Afinitas elektron. Kita cek kelompok 1. Afinitas elektron, benar. Kelompok 2 afinitas elektron. Oke, benar. Kelompok 3. Kelompok 3 ini tidak mengisi, nomor 3 menurun.
Sudah benar yang ini afinitas? Yang ini tidak terisi kan? Ya, kita beri silang. Ya, ini masalah ketelitiannya. Ya, kira sudah mengisi ternyata belum. Kelompok 4, afinitas elektron. Oke, benar. Oke, kita sudah sampai pada menarik kesimpulan. Dari hasil belajar kita hari ini, siapa yang bisa mewakili teman-temannya untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ini adalah apabila jari-jari atom dari kiri ke kanan dan dari bawah ke dalam sistem periodik unsur semakin kecil. Energi ionisasi dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah di dalam suatu sistem periodik unsur semakin besar. Afinitas elektron dari kiri ke kanan, bawah ke atas dalam sistem periodik unsur semakin besar. Kita beri aplaus untuk. Nah, itulah tadi kesimpulan yang disampaikan Ms. Tiffany. Ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada keelektronegatifan, ada afinitas elektron. Ya. Kemudian sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran, Bu Guru mau kalian merefleksikan diri terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian sudah menerima lembar refleksi diri. Ya, nanti di sini kalian isi sesuai dengan pengalaman, perasaan yang ingin kalian tuangkan. Ya, kalau di kolom pertama, di sini ada pertanyaannya. Setelah pembelajaran ini, saya memahami apa yang kalian pahami setelah pembelajaran hari ini. Kemudian target saya selanjutnya adalah apa? Kemudian perasaan saya setelah pembelajaran bagaimana? Kemudian setelah pembelajaran ini saya mengetahui apa? Silakan ditulis sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai ditulis semua refleksi dirinya? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Oke, ini hari pembelajaran yang luar biasa. Kalian semua terlihat aktif dalam proses pembelajaran, semua mengerjakan PPS-nya, ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Semoga pembelajaran hari ini berkah. Dan untuk materi kedepannya adalah ikatan kimia. Jadi materi selanjutnya kita akan belajar tentang karena waktunya sudah cukup, Guru akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Tamil, SPD MPD CGP Angkatan 4 Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, modul 2 telah selesai. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia telah menyelesaikan modul 2 karena di dalam modul 2 banyak hal yang saya peroleh, mulai dari merancang RPP yang berdiferensiasi yang melibatkan kompetensi sosial emosional. Saya sangat bahagia dengan materi-materi yang ada pada modul 2 yang kemudian meningkatkan kompetensi saya untuk menjadi guru profesional, baik mulai dari merancang, rencana pelaksanaan pembelajaran, hingga melaksanakan pembelajaran yang melibatkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi. Hasil refleksi saya, semoga saya tetap istiqomah menjalankan tugas-tugas sebagai guru penggerak. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.